Pada bagian bawah ini seperti ini sobat ya. Ini batang utamanya ada 2, dan ini juga harus kita bersihkan semuanya. Tujuan penghilangan anakan ini adalah tentu saja agar bagian bawah tidak rimbun ya, agar pertumbuhannya fokus pada bagian atas talang air. Halo Sobat Setapak 9, video ini merupakan bagian kedua dari tips merombak tanaman Lee Kuan Yew. Agar Sobat tidak gagal paham, disarankan untuk melihat video bagian pertamanya. Untuk link video ada di deskripsi ya. Silahkan ditonton, dan untuk Sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan tips menarik seputar gardening lainnya. Berikut ini adalah penampakan tirai tanaman Lee Kuan Yew yang sudah kita rombak dan menyisakan 2 batang utama di 3 titik. Kemudian seperti ini sobat, pada bagian atas yang pada 1 minggu lalu ini kita pangkas, ini sudah muncul tunas-tunas baru. Ada banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan banyak sekali di sini. Jadi seperti ini ya, tujuan dari pemangkasan batang utama Lee Kuan Yew ini adalah untuk mengurangi beban agar tidak ruwet ya ikatannya. Kemudian ini pada bagian bawah talang air ini akan kita cek seperti ini ya sobat ya. Kita cek sebelah sini. Nah, untuk bagian bawah talang air yang muncul tunas ini bisa kita hilangkan. Kita hilangkan. Biarkan nanti pertumbuhan tunas baru itu pada bagian atas talang air. Ini kita hilangkan semuanya. Agar nanti tunas baru yang kita bentuk menjadi tirai itu tunas yang tumbuh pada bagian atas talang air. Kemudian untuk bagian bawah ini kita bisa lakukan pemupukan dengan pupuk kompos. Kompos ini bisa kita ambil dari daun Lee Kuan Yew yang sudah kita jadikan kompos. Baik, kita akan melakukan pemupukan dengan pupuk kompos dari daun Lee Kuan Yew yang sudah kita masukkan dalam komposter. Baik sobat, ini adalah komposter, tempat pembuatan kompos yang kita gunakan untuk menyimpan daun-daun kering dari sampah organik maupun dari daun Lee Kuan Yew. Nah, ini akan saya tunjukkan. Seperti ini ya sobat ya. Jadi ini penuh dengan sampah organik dan potongan dari daun-daun Lee Kuan Yew. Kita tumpuk. Setelah itu pada bagian bawah ini seiring waktu akan terjadi dekomposisi, dan ini kita bisa gunakan sebagai kompos. Kita buka, kemudian kita ambil. Untuk cacing-cacing ini bagus ya, nanti akan menyuburkan tanaman Lee Kuan Yew. Baik sobat, untuk kompos yang baru saja kita ambil ini bisa kita angin-anginkan. Kemudian setelah kita angin-anginkan, kita bisa tambahi dengan pupuk secalur. Kita aduk. Kemudian untuk area dari diantara titik utama ini 1, 2,
Ini kita gali, kemudian kita beri pupuk yang baru saja kita campur. Baik sobat, kita akan lihat bagaimana tanaman Likuan Yu setelah 1 bulan kita rombak. Ini pada bagian bawah, ya ini seharusnya sudah dipangkas. Ini memang sengaja dibiarkan untuk melihat perkembangan setelah 1 bulan kita rombak ya. Ini di bagian bawah ini harusnya dihilangkan. Kemudian untuk di bagian atas yang sudah membentuk tirai, nanti ini akan kita biarkan. Kemudian untuk bagian atas itu, tunas-tunas baru pada bagian batang itu juga sudah muncul banyak. Nanti yang akan dilakukan pada bagian batang, ketika muncul tunas ini akan kita hilangkan agar pertumbuhannya tepat pada bagian atas talang air. Baik, untuk bagian batang yang tidak kita inginkan ini akan kita hilangkan. Ini ya sobat, seperti di sini ini kita hilangkan. Ini juga pada bagian bawah ini. Ini termasuk terlambat ya sobat ya memangkasnya ya. Jadi agak kebingungan antara bagian Likuan Yu yang sudah membentuk tirai dan bagian batang bagian bawah yang muncul percabangan. Ini lebih baik kita hilangkan saja. Pada bagian bawah ini seperti ini sobat ya. Ini batang utamanya ada 2, dan ini juga harus kita bersihkan semuanya. Tujuan penghilangan anakan ini adalah tentu saja agar bagian bawah tidak rimbun ya, agar pertumbuhannya fokus pada bagian atas talang air. Seperti ini sobat ya. Harus kita bersihkan semuanya. Ini bagian kiri sudah kita bersihkan. Kemudian untuk tirai yang di belakang talang air ini akan kita balikkan di depan talang air. Kemudian ini yang bagian tengah, ini juga nanti akan kita rapikan. Bagian kanan juga demikian. Kemudian untuk yang sudah membentuk tirai, ini kita biarkan ya sobat ya. Baik, kita rapikan lagi untuk bagian bawah.
bagian kanan ini juga ketika dia pertumbuhan tunas baru pada bagian bawah talang air, ini lebih baik juga kita hilangkan. Ini kalau kita biarkan, ini justru akan membuat jadi seperti semak-semak ya sobat ya. Baik, kita lihat untuk bagian atas. Ini yang jatuh pada bagian belakang talang air. Ini kita ambil, kita letakkan di bagian depan talang air. Ini sudah banyak ya sobat ya. Kemudian untuk ini, tata yang kita naikkan, ini otomatis nanti akan muncul tunas-tunas baru. Ada banyak ini, 1, 2, 3, bahkan sampai ujung sana itu banyak. Dan nanti itu yang akan kita jatuhkan untuk membentuk tirai. Baik, kita rapikan dulu. Batang Lee Kuan Yew yang kita masukkan dalam talang air ini nanti dengan sendirinya ketika muncul tunas-tunas baru akan memanjang dan akan membentuk tirai. Baik sobat, ini adalah batang-batang Lee Kuan Yew yang kita pangkas tadi. Ini bisa kita potong-potong untuk dijadikan kompos maupun kita bisa gunakan untuk pembibitan Lee Kuan Yew yang baru. Kemudian tadi Lee Kuan Yew yang pada bagian belakang talang air yang jatuhnya persis di depan tembok batako ini, tapi di belakang talang air ini sudah kita rapikan dan akhirnya membentuk tirai seperti ini ya sobat ya. Kemudian ketika tirai ini kita jatuhkan dan menyentuh tanah, ini ketinggian sekitar 20 cm, ini kita pangkas. Tujuan pemangkasan ini agar ujung yang menempel pada tanah nanti tidak tumbuh akar. Baik sobat, demikian tips merawat tanaman Lee Kuan Yew yang kita rombak setelah 1 bulan. Jika sobat ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan dengan tips-tips yang kami bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Setapak 9 More Than Decoration.